Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi. Nah, dalam menggambar sketsa grafik fungsi, ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan untuk bisa menggambar sketsa grafik fungsi ini, di mana langkah-langkah itu sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu dalam materi menentukan nilai optimum dan sumbu simetri pada video sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari langkah-langkah menggambar grafik fungsi. Di sini kita hanya sekedar mengulang agar lebih lancar lagi. Perhatikan baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Menggambar sketsa grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu X1 dan X2. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan titik potong dengan sumbu X. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu di 0, C. Kemudian menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Yang keempat adalah menentukan nilai optimum, yaitu rumusnya Y sama dengan D per min 4A, di mana D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian yang kelima adalah menentukan titik puncak atau bisa disebut sebagai titik balik, atau di sini merupakan titik koordinat maksimum atau minimum yang didapat dari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, sekarang selanjutnya adalah dalam menggambar sketsa, sebelumnya ada beberapa petunjuk atau ciri khusus bentuk sketsanya dan sudah Ibu sebutkan pada materi sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran umum grafik fungsi jika dilihat dari nilai A dan D. A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan D itu adalah diskriminan. Nah, ini harus kalian pelajari. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa nanti sketsanya itu akan menghadap kemana, apakah memotong sumbu X atau tidak, dan seterusnya. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menggambar sketsa grafik fungsi. Contoh soal yang pertama, yaitu gambarlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan negatif X ditambah 4X dikurangi 3. Berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang menggambar sketsa grafik fungsi. Nah, sebelum kita menggambar sketsa grafik fungsi, ada beberapa langkah yang harus kita tentukan dulu. Nah, langkah-langkah tersebut sebenarnya sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sekedar mengingatkan saja atau sekedar mengulangi, Ibu akan mengingatkan langkah-langkah dalam menggambar sketsa grafik fungsi. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Kemarin menentukan titik potong dengan sumbu X itu Y sama dengan 0. Maka grafik fungsi min X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 itu harus sama dengan 0. Cara menentukan titik potong dengan sumbu X itu bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan rumus ABC seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan menentukan titik potong dengan sumbu X yaitu dengan cara memfaktorkan. Karena di sini negatif, maka di sini negatif X, kemudian di sini X, karena di sini negatif, maka yang satu plus, yang satu pasti min. Karena di sini plus, maka karena di sini negatif, maka ini negatif. Berapa dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 3? Jika jumlahkan hasilnya adalah 4, yaitu negatif 3 dan 1. Tapi karena di sini negatif, maka ini negatif, yang satu harus positif. Nah, ini adalah pemfaktoran dari grafik fungsinya. Nah, maka
negatif X-nya pindah ke kanan, maka menjadi positif. Lebih mudah seperti itu. Sehingga X yang pertama adalah sama dengan 1. Dan kalau yang ini yang pindah sebaiknya yang negatif 3 karena X-nya sudah positif. Sehingga X yang kedua adalah negatif 3 pindah ke kanan jadi positif. Sehingga X yang kedua kita dapatkan adalah 3. Maka titik potong dengan sumbu X adalah yang pertama X satunya adalah 1,0 dan yang kedua adalah 3, Y-nya adalah 0. Nah, jadi kita dapatkan bahwa titik potong dengan sumbu X adalah 1,0 dan 3,0. Yang kedua adalah, langkah kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka X harus sama dengan 0. Dan kemarin kita sudah membahas pada video sebelumnya bahwa titik potong dengan sumbu Y itu sama dengan 0,C. Sedangkan di sini C-nya adalah negatif 3. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,-3. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Kemarin kita sudah menentukan sumbu simetri, yaitu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya di sini adalah positif 4, berarti menjadi negatif 4 karena rumusnya sudah bernilai negatif. Karena rumusnya negatif, maka negatif 4 per 2A. A-nya di sini adalah negatif 1, maka 2 kali negatif 1. Sehingga negatif 4 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif adalah positif 2. Jadi sumbu simetrinya adalah sama dengan 2. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai optimum. Kemarin Ibu sudah mengajarkan bahwa nilai optimum adalah min D per 4A. Nah, D-nya kita cari di tempat lain dulu, yaitu B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya adalah 4, maka 4 kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 3. Sebaiknya kalau negatif harus dikurung, biar nanti tidak rancu. Karena ini hubungannya adalah perkalian. Sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16, negatif 4 kali negatif 1 adalah positif 4, positif 4 kali negatif 3 adalah negatif 12. Jadi di D-nya adalah 16 dikurangi 12, yaitu 4. Oh, D-nya adalah 4, kita substitusi ke dalam persamaan ini menjadi negatif 4 per 4 kali A. A-nya adalah negatif 1. Sehingga diskriminannya adalah negatif 4 dibagi negatif 4 adalah positif 1. Jadi nilai optimumnya adalah Y sama dengan 1. Langkah yang kelima adalah menentukan koordinat titik puncak, di mana koordinat titik puncaknya merupakan sumbu simetri yang rumusnya tadi adalah min B per 2A dan min D per 4A. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa sumbu simetrinya adalah 2 dan nilai optimumnya adalah 1. Berarti koordinat titik puncaknya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, inilah unsur-unsur atau bagian-bagian yang akan kita gunakan untuk menggambar sketsa grafik fungsi. Nah, inilah nilai-nilai yang sudah kita dapatkan pada langkah-langkah sebelumnya. Nah, dari beberapa nilai ini, maka kita bisa membuat sketsa grafik fungsi. Langkah yang pertama dalam menggambar sketsa adalah membuat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama kali kita tentukan adalah titik potong dengan sumbu X. Ini adalah titik potong dengan sumbu X, yaitu di titik 1,0 dan 3,0. X-nya 1, Y-nya 0. Misalnya ini kita buat skalanya, ini adalah 1, dan dalam membuat skala ingat harus sama jaraknya. Misalnya kalian di rumah membuat ini setengah senti, maka ini juga harus setengah senti semua. Tidak boleh yang satu pendek, yang satu panjang. Nah, itu sangat salah sekali ya. Nah, untuk membuat titik koordinat 1,0, X-nya 1 berarti berjalan dari 0 ke 1, Y-nya 0 berarti tetap. Inilah titik koordinat yang pertama, yaitu 1,0. Titik koordinat yang kedua adalah 3,0, berarti X-nya 3, Y-nya 0. Dari 0 berjalan ke arah kanan, yaitu sebanyak 3 satuan, 1, 2, 3. Y-nya 0, berarti dia tetap di sini. Maka inilah titik 3,0.
Kemudian langkah yang kedua adalah perpotongan dengan sumbu Y, yaitu di 0, negatif 3. Nah, X-nya 0, Y-nya negatif 3, berarti berjalan dari 0. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Karena negatif berarti berjalan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, inilah titik potong dengan sumbu Y di titik 0, negatif 3. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu di mana? Sumbu simetri di titik X sama dengan 2. Ini titik sama. Nah, sumbu simetri kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa sumbu simetri itu berupa garis putus-putus. Nah, inilah sumbu simetri, yaitu X sama dengan 2. Yang keempat adalah nilai optimum, yaitu Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 di mana? Ini. Y sama dengan 1. Kemudian yang kelima adalah titik puncak. Karena ini A-nya adalah negatif 1, maka parabolanya dia akan menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah, dia akan menghadap ke bawah. Maka kalau menghadap ke bawah, dia berarti ada titik puncak maksimum, yaitu di titik 2,1. Nah, 2X-nya 2, sumbu simetri 2,1. Inilah titik puncaknya, yaitu di 2,1. Nah, dari titik-titik koordinat yang sudah kita dapatkan ini, baru kita gambar sketsanya dihubungkan dengan garis lengkung. Inilah sketsa grafik fungsi dari fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Seperti itu. Contoh soal yang kedua adalah gambarlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Perhatikan baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Contoh soal yang kedua adalah gambarlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Nah, seperti langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu x. Nah, menentukan titik potong dengan sumbu x itu berarti y sama dengan 0. Sehingga x kuadrat min 6x ditambah 5 itu harus sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, kita akan menentukan nilai x. Nah, jika dikalikan hasilnya adalah positif 5, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Sehingga kita mencari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 5. 5 itu hanya ada 1 kali 5. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Karena di sini positif dan ini negatif, dijumlahkan hasilnya adalah negatif, maka tandanya sama. Negatif dan negatif, yaitu negatif 5 kali negatif 1 adalah positif 5. Negatif 1 kali ditambah negatif 5 adalah negatif 6. Nah, kita dapatkan bahwa titik potong yang pertama, yaitu x dikurangi 1 adalah sama dengan 0, maka x yang pertama adalah 1. Kemudian titik potong yang kedua adalah x dikurangi 5 sama dengan 0, maka x yang kedua adalah 5. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 1,0 dan 5,0. Titik potong yang kedua adalah titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. Nah, titik potong dengan sumbu y itu sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa 0,c. Sedangkan di sini c-nya adalah 5, maka titik potong dengan sumbu y adalah 0,5. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Nah, b-nya di sini adalah negatif 6, maka negatif 6 per 2a, a-nya adalah 1. Sehingga negatif dengan negatif menjadi positif, positif 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi sumbu simetrinya adalah x sama dengan 3. Langkah yang keempat adalah menentukan nilai optimum, yaitu y sama dengan min d per 4a. Nah, d-nya berapa? D-nya adalah min 6 pangkat 2 min 4 kali a-nya adalah 1, c-nya adalah 5. Yaitu 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 4 kali
20, sehingga D-nya adalah 16. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus Y, maka negatif 16 per 4 kali A-nya adalah 1. Sehingga nilai optimumnya adalah negatif 16 dibagi 4, yaitu negatif 4. Sehingga kita dapatkan nilai optimumnya Y sama dengan negatif 4. Yang kelima adalah menentukan titik koordinat titik puncak yang kita dapatkan dari sumbu simetri dan nilai optimum, yaitu X-nya tadi sudah kita dapatkan adalah 3, Y-nya sudah kita dapatkan yaitu negatif 4. Jadi kita dapatkan bahwa koordinat titik balik atau titik puncak yaitu 3, negatif 4. Nah, selanjutnya kita akan menggambar sketsa grafik fungsi setelah kita dapatkan beberapa titik koordinat yang barusan kita bahas. Nah, kita bikin sumbu koordinatnya. Di sini titik koordinat yang pertama adalah 1,0 dan 5,0. X-nya di titik 1 dan 5. Kita bikin sketsanya, kita bikin skalanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ingat bahwa jaraknya itu harus sama. Titik yang pertama ada di titik 1,0, titik yang kedua ada di 5,0. Kemudian perpotongan dengan sumbu Y yaitu di 0,5. Di titik Y sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di titik 0,5 inilah titik perpotongan dengan sumbu Y. Kemudian sumbu simetri yaitu X sama dengan 3. X sama dengan 3 di mana? Ini. Nah, sumbu simetri itu berupa garis putus-putus, berupa garis vertikal, memotong sumbu X di titik 3. Selanjutnya adalah nilai optimum. Y sama dengan negatif 4. Negatif 4 di mana? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti lurusnya di sini. Nah, sehingga kita dapatkan titik puncak. Sehingga kita dapatkan koordinat titik puncak atau titik balik minimum. Karena dia ada di bawah, maka disebut sebagai titik puncak atau titik balik nilai minimum, yaitu di 3, negatif 4. Nah, dari titik-titik yang sudah kita dapatkan ini, kita gambar sketsanya. Kita gabungkan dengan garis lengkung. Nah, inilah sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Demikian tadi penyelesaian dari contoh soal menggambar sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Berikutnya adalah latihan soal. Latihan soalnya ada 3 soal, yaitu yang gambarlah sketsa grafik fungsi berikut ini. Ada 3 soal, silahkan kalian coba kerjakan sama seperti yang dikerjakan Ibu barusan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.